semua peserta mematikan audio mikrofonnya sehingga kita bisa mendengarkan suara narasumber dengan jelas. Kemudian bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya nih di kolom chat dengan menuliskan nama, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaannya. Dan yang terakhir, nanti di akhir acara saya akan mengumumkan 3 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan special gift dari IC3. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, IC3 itu apa sih sebenarnya? Nah, saya akan share video tentang IC3, jadi selamat menyaksikan videonya. Oke, itu dia video dari IC3. Nah, untuk info lebih lanjut tentang IC3, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di ic3.id atau Instagramnya juga di ic3.id. Nah, selanjutnya ini kita
akan mendengarkan info mengenai gerakan 1000 Knockers yang akan disampaikan oleh Mbak Tiara. Kepada Mbak Tiara, dipersilakan. Oke, selamat siang Mbak Tari. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang Rumah Sakit Permata Cirebon. Selamat siang juga kepada seluruh peserta yang hadir nih. Banyak ya, sudah hampir 80 nih hari kerja, siang-siang kita sama-sama mendengarkan edukasi dari Dr. Dodi. Ya, mungkin saya izinkan share screen. Kami ingin menginformasikan terkait gerakan 1000 Knockers. Apa itu gerakan 1000 Knockers? Jadi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tari terkait dengan IC3, Indonesia Cancer Care Community. Nah, ini adalah salah satu bentuk kegiatan kami yang berkelanjutan, khususnya untuk yang di bulan Oktober kita pasti memperingati bulan sadar kanker payudara. Nah, ini setiap bulan Oktober tiap tahunnya pasti kita memperingati bulan ini karena memang yang kita ketahui kanker payudara ini masih menjadi nomor 1 ya di Indonesia untuk kanker pada wanita dan pria. Nah, untuk tema peringatan bulan kanker sadar payudara ini adalah kembali percaya diri, kembali berkarya dengan kami dari IC3 bekerja sama dengan kitabisa.com, dengan Nitat Knockers Indonesia dan One On Call. Nah, kanker payudara itu sebetulnya memang yang tadi saya sampaikan masih menjadi nomor 1. 1 dari 6 perempuan di dunia ternyata berpotensi mengalami kanker payudara. Sebetulnya kanker payudara ini bisa kita deteksi dini secara mandiri ya di rumah dengan kita lakukan sadari, yaitu periksa payudara sendiri ataupun sadanis, periksa payudara klinis. Dengan gambar yang tertampil di layar, sebetulnya kita bisa nih sambil mandi, kita cek sendiri nih sadari ya, periksa payudara sendiri ataupun ke rumah sakit untuk periksa payudara klinis. Untuk gambar ini sangat mudah dapat, bisa di-searching di Google maupun via Kemenkes. Apa sih kanker payudara itu? Ternyata adalah keganasan yang berasal dari kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara. Di mana ternyata salah satu opsi pasien yang telah terdiagnosa kanker payudara pada stadium tertentu itu adalah harus dilakukan operasi pengangkatan. Yang kita sebut sebagai mastektomi, itu operasi pengangkatan seluruh jaringan payudara ataupun lumpektomi. Bedanya kalau lumpektomi adalah menyisakan jaringan yang sehat. Sehingga yang kita bisa simpulkan adalah pengangkatan jaringan payudara ini pastinya dapat berdampak pada turunnya mental dan turunnya rasa percaya diri pada wanita. Yang kita ketahui kan kalau payudara ini sebagai aset berharga ya di setiap wanita, ketika diangkat pasti tidak percaya diri, ya malu ataupun risau, gundah ya, mental pun juga jadi down. Seperti tertampil di layar, selanjutnya ini adalah ada salah satu sosok artis di Hollywood, Angelina Jolie, ini telah melakukan mastektomi, bahkan double mastektomi. Mengapa? Karena Angelina Jolie ini ternyata mempunyai keturunan gen BRCA, di mana ibu dan tantenya itu terkena kanker payudara dan ovarium. Akhirnya Angelina Jolie berinisiatif untuk mengangkat kedua payudaranya. Tapi Angelina Jolie ini berkesempatan untuk melakukan rekonstruksi payudara, yaitu memperbaiki bentuk payudaranya kembali. Namun sayangnya kita juga sama-sama mengetahui kalau rekonstruksi kan membutuhkan biaya juga, sehingga tidak semua pasien atau tidak semua orang itu bisa mempunyai kesempatan untuk rekonstruksi. Sehingga solusinya apa? Nah, di Indonesia ternyata ada Knockers. Apa sih Knockers itu? Knockers itu adalah rajutan ya berbentuk payudara yang lembut, ringan, dan sangat nyaman digunakan wanita, khususnya yang telah menjalani mastektomi ataupun lumpektomi. Nah, seperti tertampil di layar ya, ada gambarnya nih, ada pink, ada ungu, ada putih, tergantung benangnya. Knockers ini ternyata dirajut oleh para sukarelawan yang bergabung di Nitat Knockers Indonesia dan membagikannya secara gratis kepada para penyintas kanker payudara. Nah, ini kami ada satu video, izinkan saya share videonya. Saya Mari Irawati, usia saya 69 tahun dan saya adalah dosen. Tentu saya harus memberi contoh kepada para calon sekretaris untuk berpenampilan yang rapi, bersih, dan menarik. Tanggal 13 Juni 2016, saya didiagnosis oleh dokter onkologi kanker payudara yang ganas di sebelah kiri saya. Saya langsung memutuskan untuk operasi. Kalau terlambat saya takut. Saya dioperasi pada hari Jumatnya. Saat itu juga hidup saya berubah.
karena saya harus hidup dengan payudara yang hanya satu. Memang tidak nyaman, tetapi tidak masalah untuk melanjutkan hidup kita dengan penuh semangat. Ya, pertama kali saya merasakan memang ada lekukan 1 senti, tapi saya pikir itu enggak apa-apa. Ternyata itu adalah kanker. Ibu-ibu itu harus waspada, karena kadang-kadang kanker payudara itu tidak dirasakan sakit, sehingga perlu kita sering memeriksa diri sendiri. Mastektomi itu ya terpaksa ya, karena tidak ada pilihan lain. Setelah mastektomi, saya kebingungan bagaimana saya harus berpenampilan. Ya, penampilannya enggak seperti dulu lagi. Ternyata ada rajutan knitted knockers yang bisa dipakai untuk mengganjal payudara yang hilang. Kebetulan saya juga, hobi saya adalah merajut, maka saya senang sekali bisa memperbaiki penampilan saya, dan sampai sekarang saya tetap memakai knockers terus. Ya, memakai knockers itu mudah sekali dan nyaman. Knockers itu sangat membantu saya. Saya menyediakan diri saya sebagai relawan perajut karena salah satu misinya itu membagikan knockers secara gratis. Sehingga sudah banyak teman-teman saya yang mendapatkan knockers. Dan knockers ini betul-betul membuat ibu-ibu yang sudah mengalami mastektomi bisa merasa percaya diri. Saya ingin menularkan semangat saya bahwa kita itu tidak berhenti karena mastektomi. Kita tetap harus melanjutkan hidup kita dengan penuh kebahagiaan juga. Saya ajak teman-teman yang sudah mastektomi, jangan putus asa, jangan merasa rendah diri, karena kita itu tetap dicintai Tuhan. Kita tetap harus tersenyum menghadapi kehidupan ini. Ya, itu tadi sekilas terkait video dari penyintas kanker payudara ya. Di situ ada Bu Mari yang telah menceritakan pengalamannya sendiri yang sebagai relawan perajut dan juga menggunakan knockers. Nah, tujuan saya presentasi hari ini sebetulnya kami dari IC3 ingin menginformasikan kepada seluruh peserta webinar hari ini bahwa dari IC3 akan membantu memberikan knockers ini secara gratis. Ya, jadi silahkan menghubungi IC3 Official di nomor 081 117 11798 atau bisa menghubungi saya Tiara di nomor 081 221 90 60 86. Jadi harapannya misalkan nih dari peserta webinar dirinya sendiri yang membutuhkan knockers, silahkan bisa request, nanti kami akan membantu menyalurkan atau mendistribusikannya secara gratis, jadi tinggal terima saja sesuai dengan ukuran masing-masing. Tapi ternyata dari keluarga ataupun kerabat atau tetangga ataupun siapa saja yang memang membutuhkan after mastektomi setelah pengangkatan kanker payudara, membutuhkan knockers ini untuk mengembalikan kepercayaan diri, silahkan bisa di-capture untuk tampilan layar ini dan disebarluaskan karena kami bisa mendistribusikannya ke seluruh Indonesia. Jadi jangan khawatir dimanapun daerah Bapak Ibu berada yang membutuhkan knockers, kami akan berusaha untuk membantu mendistribusikannya langsung sesuai dengan ukuran masing-masing. Namun, kalau misalkan dari peserta webinar hari ini ternyata ingin memberikan tanda kasih dalam bentuk yang lain, kami juga membuka donasi. Ini ada di halaman kitabisa.com, https kitabisa.com/campaign/wanita pejuang. Nah, harapannya ketika memang peserta webinar ini mempunyai rezeki lebih dan ingin memberikan tanda kasih kepada para penyintas kanker, donasi ini akan kami salurkan kepada Knitted Knockers Indonesia, kepada para relawan perajut. Di mana yang tadi saya sampaikan di awal, relawan ini sudah merelakan waktu dan tenaganya untuk merajut serta sedikit rezekinya untuk membeli benang, karena knockers dibagikannya secara gratis. Dengan donasi yang kita buka ini, harapannya bisa membantu relawan untuk bisa menggantikan uang yang mereka gunakan membeli benang. Jadi donasi ini akan kita salurkan 100% kepada Knitted Knockers Indonesia.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan bisa menghubungi Facebook, Instagram, website, maupun ke hotline IC3 yang sudah tertera. Tapi sekali lagi saya tekankan kepada para peserta webinar yang membutuhkan Knockers, tujuan hari ini saya presentasi adalah ingin memberikan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan di Indonesia ini, dimanapun berada, Knockers ini kami distribusikan secara gratis dengan menghubungi 2 nomor yang tertampil di layar. Mungkin demikian dari saya kembalikan kepada Mbak Tari. Terima kasih Mbak Tari. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Nah, informasinya itu sangat berguna sekali ya untuk kita semua. Jadi untuk Bapak Ibu, misalkan ada kerabatnya yang mungkin butuh Knockers ini bisa langsung menghubungi hotline IC3 atau Mbak Tiara. Dan untuk yang mungkin ingin menyumbangkan sedikit rezekinya bisa melalui akun kitabisa.com tadi. Oke. Sepertinya kurang afdol nih kalau acaranya hanya dibuka oleh saya aja. Saat ini telah bergabung juga Direktur dari Rumah Sakit Permata Cirebon, yaitu Dr. Asad, spesialis THTKL, yang akan memberikan sambutannya nih untuk membuka acara hari ini. Dr. Asad, selamat siang dokter. Oke, selamat siang Dr. Asad, apakah sudah tersambung? Selamat siang Dr. Asad. Oke, mungkin kita menunggu sebentar dulu karena sepertinya Dr. Asad belum tersambung. Oke, mungkin ada sedikit kendala di Dr. Asad. Kita akan lanjutkan saja acaranya. Akan ada info yang akan disampaikan oleh tim marketing dari Rumah Sakit Permata Cirebon, yaitu Ibu Triani. Selamat siang, Bu Triani. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak Tari. Selamat siang, Mbak Eka. Dan selamat siang, teman-teman semua. Senang sekali saya dari Rumah Sakit Permata Cirebon, kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada ICCC ya, khususnya kepada tim Kalgen sudah kembali hadir ke sini melengkapi fasilitas kami, melengkapi kebutuhan kami untuk kembali mengedukasi masyarakat. Mungkin sekarang lebih spesifik tentang bagaimana sih deteksi kanker yang akan dibahas langsung oleh ahlinya. Sebelum masuk ke materi utama, ada baiknya mungkin saya sedikit ya menginformasikan Rumah Sakit Permata Cirebon. Alhamdulillah sudah 5 tahun ya, sudah 5 tahun, 1 bulan lagi kami ulang tahun yang kelima. Alhamdulillah sudah waktu yang cukup panjang untuk menemani masyarakat Cirebon. Kami semakin melengkapi kebutuhan kesehatan khususnya di wilayah Cirebon. Mungkin sedikit merimain kembali ada apa saja sih di Rumah Sakit Permata Cirebon. Kami sekarang juga sudah hadir yang berkaitan dengan tema hari ini. Kami sudah punya unit kemoterapi, sudah punya dokter subspesialis gitu. Jadi alhamdulillah kami tumbuh bersama masyarakat Cirebon, semakin melengkapi kebutuhan kesehatan. Mungkin bisa di-share Mbak untuk mengingatkan kembali ke masyarakat Cirebon, ada apa saja sih di Rumah Sakit Permata Cirebon. Ini sedikit merimain tentang fasilitas dari Rumah Sakit Permata Cirebon. Jadi kami 5 tahun yang lalu kami resmi operasional penerima pasien 25 November. Sebetulnya pembangunan sudah dari 2011, sudah lama sekali. Next lagi, ini sekilas ya logo kami.
Itu ada Permata sesuai dengan nama rumah sakit kami, Rumah Sakit Permata. Lalu di atasnya ada seperti orang memeluk, itu dimaknai dengan pelayanan jasa medis. Jadi kalau digambarkan, kami melindungi masyarakat, kami mengayomi. Jadi seperti gambar orang memeluk kalau dari atas di foto seperti itu. Itu logo kami. Nextnya. Nah, ini visi kami menjadi rumah sakit terbaik, tentu menjadi rumah sakit rujukan di wilayah 3 Cirebon. Kenapa kita pede berbicara bahwa kita menjadi rumah sakit terbaik? Kita insya Allah fasilitasnya, ketersediaan dokter spesialisnya, kita paling lengkap di wilayah 3 Cirebon. Next lagi. Nah, ini nilai-nilai dasar kami: terpercaya, integritas, profesional, fokus pelanggan, berkualitas, serta ibadah. Selanjutnya lagi, ini tujuan kami: tercapainya derajat kesehatan individu yang optimal melalui pelayanan jasa rumah sakit yang prima. Sedikit memperkenalkan, beliau adalah direktur kami, Dr. Asad SPT HTKL. Harusnya beliau sambutan, mungkin belum tersambung nanti koneksinya. Oke, selanjutnya, next. Ini moto kami: melayani sepenuh hati dengan kasih sayang. Insya Allah itu yang menjadi nadi dalam setiap pelayanan kami. Oke, next. Nah, ini pelayanan-pelayanan di kami. Kenapa saya bilang paling lengkap, paling rujukan? Insya Allah kita semua ada dan masih terus tumbuh untuk kembali memenuhi kebutuhan kesehatan di wilayah 3 Cirebon. Kita lengkap 24 jam. Untuk poli sendiri, kita ada 21 poli spesialis. Next, Mbak. Nah, kita ada 21 poli spesialis, termasuk kita sudah punya subspesialis konsultan onkologi ginekologi. Jadi, sudahlah semua insya Allah sudah selesai kebutuhan masyarakat Cirebon, selesai di kami. Jumlah dokter spesialisnya pun kita paling banyak, paling lengkap. Next lagi. Nah, ini fasilitas-fasilitas kami. IGD kami 24 jam, kita ada 20 bed di IGD. Ambulan, kita punya 3 ambulan. Oke, next. Ini penampakan-penampakan dari kamar kami, dari kelas 3 ametis, kelas 2, lalu kelas 1 dari 2 bed. Nah, ini sudah masuk ke VIP, Safir. Terus naik lagi di atas VIP ada VVIP, ini ruang zamrud. Lebih lega, jauh lebih lega. Lalu ini suite room, kelas intan, dan selanjutnya lagi kita punya presiden suite atau suite utama, yaitu kelas berlian. Ini kira-kira gambaran dari rawat inap yang ada di Rumah Sakit Permata Cirebon. Next lagi, Pak. Nah, ini pelayanan-pelayanan yang ada di dalam kami. Ini pelayanan intensif dari ICU, ICCU, MICU, dan HCU. Kami lengkap, insya Allah. Next. Ini HD. Ini masih 22, sekarang kita sedang mengembangkan untuk 38 unit. Jadi kita sudah mulai pengembangan untuk unit hemodialisa. Kita makin besar dan makin lega jumlahnya. Ini untuk laboratorium. Next lagi. CT scan, radiologi, kita dilengkapi dengan CT scan 128 slide. Next. Nah, kemoterapi. Kita sudah ada subspesialis hematologi dan ginekologi onkologi. Ini paket-paket kami. Untuk MCU ada banyak sekali, ada lebih dari 10. Ini saya tampilkan hanya 10 MCU saja. Next lagi. Nah, ini banyak sekali produk-produk kita pelayanan dari CT scan, cath lab atau pasang ring, ESCP, EEG, USG dari 2 sampai 4. Farko, Sian, Halmar, banyak sekali radiologi, kemoterapi, hemodialisa, fisioterapi, dan masih banyak produk-produk kami yang lainnya. Next. Ini jumlah tenaga medis dan jumlah tempat tidur. Jumlah tenaga medis kita ada 56 dokter spesialis. Saya yakin ini yang paling banyak di wilayah 3 Cirebon. Juga ada 2 dokter subspesialis, tadi sudah saya sampaikan. Oke, next lagi. Jadi
Itu kira-kira gambaran yang ada di Rumah Sakit Permata Cirebon. Nah, di masa pandemi ini mungkin banyak masyarakat yang khawatir untuk datang ke Rumah Sakit Permata Cirebon, apalagi kemarin-kemarin banyak diisukan bahwa ada klaster baru di Rumah Sakit Permata Cirebon. Kami insya Allah menjamin selalu menggunakan protokol kesehatan, selalu menjunjung tinggi komitmen protokol kesehatan untuk menjaga keselamatan pasien, keselamatan karyawan, keselamatan semua tenaga medis. Ini saya persembahkan video untuk sedikit menggambarkan bahwa kami peduli dengan keselamatan semua yang ada di wilayah rumah sakit ini, dan insya Allah kami aman. Silakan bisa di-share videonya Mbak Tari. Sahabat Permata, kami, Rumah Sakit Permata Cirebon, menjamin keamanan dan kenyamanan pasien yang berkunjung di masa pandemi COVID-19. Karena kami melakukan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19. Jangan ragu ke Rumah Sakit Permata Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Rumah Sakit Permata Cirebon berkomitmen memberikan rasa aman, nyaman kepada seluruh karyawan, pasien maupun pengunjung dengan menerapkan protokol kesehatan berstandar nasional di rumah sakit secara optimal, karena kesehatan dan keselamatan sahabat Permata adalah prioritas kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan meridhoi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang saya remind ke teman-teman kembali, bahwa jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Permata Cirebon, karena kami sesuai dengan protokol kesehatan, insya Allah semua aman. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Triani. Tadi sepertinya saya lihat Dr. Asad sudah bergabung dengan kita. Selamat siang Dr. Asad. Selamat siang. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Dok siang ini? Alhamdulillah baik. Ya, boleh mungkin ada sepatah dua patah kata dari Dr. Asad untuk membuka acara hari ini, boleh Dok? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa ikut menyapa teman-teman semua yang ikut acara simposium mengenai CA Cervix ya, deteksi dini CA Cervix ya. Menurut saya pengetahuan ini sangat penting ya bagi kita, mengingat CA Cervix
begitu sama dengan kanker lainnya ya. Kalau diketahui secara dini, tentu prognosisnya akan lebih baik ya. Jadi pengetahuan ini sangat penting bagi kita semua. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara ya, Pak Dr. Dodi SVOG ya, teman-teman panitia semuanya, sponsor ya, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Semoga kegiatan ini memberikan wawasan pada kita semua ya, sehingga kita bisa punya kesadaran ya untuk semua kita yang punya resiko ya, tentu ibu-ibu ya, perempuan, untuk sadar akan kemungkinan adanya sel serviks ya, sehingga deteksi dini menjadi sangat penting. Itu mungkin dari saya. Jadi pengetahuan ini sangat membantu untuk mengupayakan agar kalau di antara kita ada yang terkena sel serviks bisa segera terdeteksi dan bisa ditangani dengan prognosisnya tentu akan lebih baik. Yang kedua, saya juga mengingatkan pada kita semua ya, di era pandemik ini kita harus lebih hati-hati ya, lebih punya kesadaran yang tinggi agar kita bisa terbebas dari resiko tertular maupun menularkan COVID-19. Mungkin itu dari saya. Selamat mengikuti simposium atau seminar ya. Semoga bisa berjalan lancar dan kita menambah wawasan baru khususnya mengenai sel serviks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Asad. Oke, sepertinya Bapak Ibu semua yang sini sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan penjelasan dari narasumber kita pada hari ini. Tapi sebelumnya saya akan serahkan dulu sesi ini kepada moderator kita pada hari ini, yaitu Mbak Eka Putri dari Kalgen DNA. Dan sudah bergabung juga di tengah-tengah kita pada saat ini. Siang Mbak Eka. Siang Mbak Tari, terima kasih atas waktunya. Ini ya, silakan Mbak Eka. Ya, udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Dokter Dodi sudah hadir atau belum ya? Selamat siang dokter. Selamat siang. Gimana kabarnya dok? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini udah banyak banget dok pertanyaan yang masuk, padahal belum mulai kita sesi presentasinya. Oke dok, sebelum masuk ke sesi presentasi, Eka mau share dulu CV dokter. Mau Eka bacakan dulu ya dok ya. Oke, nama Dr. Dodi Sismayadi, spesialis obgyn konsultan, lahir di Bogor pada tanggal 10 Mei pada tahun 1953, dengan riwayat pendidikan kedokteran pada tahun 1979, kemudian spesialis obgyn pada tahun 1990, dilanjutkan sebagai konsultan spesialis obgyn sos pada tahun 2009. Untuk riwayat pekerjaan, sebagai TNI Angkatan Udara pada tahun 1979 sampai dengan 1985, dilanjutkan sebagai PNS pada tahun 1985 sampai 2013, lalu dilanjutkan sebagai purnawirawan sampai dengan sekarang. Nah, sekalian Eka informasikan untuk jadwal praktek Dr. Dodi di Rumah Sakit Permata Cirebon, yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang sampai jam 3:30 sore. Oke, nah ini tema webinar kita hari ini, deteksi dini kanker serviks dengan metode PCR, lebih akurat. Nah, kita mulai aja kali ya dok ya, untuk sesi presentasinya kayaknya udah banyak yang menunggu untuk dengar Dr. Dodi presentasi. Waktu dan tempat Eka persilakan ya dok.
Baik, selamat siang pada semua pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kita akan menyampaikan materi tentang deteksi dini kanker serviks. Ya. Serviks itu bahasa Indonesianya kita kenal dengan sebutan apa? Mulut rahim, ya. Atau leher rahim, sebetulnya leher rahim, karena serviks itu artinya leher. Itu salah satu jenis kanker yang memang sering sekali kita temukan, ya. Ini sebagai apa? Nomor 2 kanker terbanyak barangkali di sini, setelah kanker payudara. Dan frekuensinya sedemikian banyaknya hingga menurut perkiraan setiap 1 jam ada 2 wanita yang meninggal karena kanker serviks. Ya, ini memang tidak terlalu kelihatan, ya, tidak terlalu ini, tapi kasusnya memang cukup banyak. Kita bisa lihat dari berbagai macam jenis kanker itu hampir sekian belas persen adalah kanker serviks, ya. Hanya kalah dari kanker payudara. Yang jadi masalah untuk kanker serviks ini adalah bahwa karena rahim atau serviks itu tersembunyi tempatnya, jadi seringkali deteksinya itu terlambat. Ya. Hampir 70% kadang dikatakan baru terdiagnosis pada stadium yang sudah lanjut. Ya. Kemudian screening yang dilakukan di kita juga masih cukup rendah. Hanya 50% kira-kira dari semua wanita yang ada di kita yang pernah melakukan screening, ya, untuk menurunkan kejadian kematian serviks ini jadi sulit. Kenapa demikian? Karena pertama tidak tahu, ya. Kemudian juga ada masalah sosial budaya. Karena tempatnya di tempat yang tersembunyi dan biasanya disembunyikan, ya, harus disembunyikan. Jadi memang risih barangkali untuk melakukan pemeriksaan yang seperti demikian. Ya. Padahal sebetulnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga sudah cukup banyak, atau oleh puskesmas, ya, ada upaya-upaya untuk melakukan screening, ya. Tapi cakupannya masih rendah, tadi hanya sekitar 5% dari seluruh penduduk wanita yang pernah dilakukan screening, ya. Itu menggunakan metode yang sangat paling sederhana yang kita kenal dengan IVA, ya. Infeksi visual asetat, itu salah satu cara. Nah, kemudian juga tadi di samping budaya yang menjadikan kesulitan, juga kesiapan sumber dayanya sendiri memang kita akui masih kurang. Tadi dikatakan namanya serviks, ya. Sebetulnya itu kanker leher rahim, ya. Jadi leher rahim itu adalah bagian dari rahim yang berhadapan langsung dengan dunia luar di situ, itu ujung dari vagina, ya. Di situ paling sering terjadi dibandingkan dengan tempat-tempat lain pada organ genital pada wanita. Ya, selanjutnya. Nah, dulu kita belum pernah tahu apa penyebab dari terjadinya kanker leher rahim. Tapi kemudian sekarang kita sudah tahu ternyata penyebabnya adalah semacam virus, ya, virus, ya. Sama seperti yang lagi kita rame-rame hadapi sekarang, ya, pandemi COVID, ya, ini juga sama virusnya. Cuman virusnya yang disebut dengan human papilloma viruses, ya. Jadi virus human papilloma, ya. Ini yang menyebabkan terjadinya kanker leher rahim. Selanjutnya, nah, sebetulnya HPV ini virus yang umum, ya, ada di mana saja, ya. Tapi yang spesifik bahwa HPV ini pada umumnya ditularkan melalui adanya hubungan seksual. Jadi 80% wanita yang sudah pernah berhubungan seksual itu pernah terinfeksi HIV dan tidak menimbulkan gejala, ya. Atau ya, istilah lain sekarang OTG gitu, ya, tanpa gejala. Dan baiknya bahwa 90% sembuh dengan sendirinya karena daya tahan tubuh yang kuat.
semua wanita yang pernah mempunyai partner ya, berisiko. Jadi, single partner itu berisiko. Walaupun suaminya cuma satu kali dan cuma satu gitu, tidak pernah berganti, itu juga berisiko. Apalagi jika suka berganti-ganti pasangan, tentu risikonya akan berlipat. Ya. Sebetulnya jenis-jenis HPV ini juga banyak. Ya. Yang penyebab kanker serviks itu disebut sebagai oncogenik, menimbulkan kanker. Ini HPV subtipe 16, 18 ya disitu disebutkan, dan beberapa 31, 33 macam-macam. Jadi banyak sekali macam atau jenis virusnya. Kemudian ada juga yang berisiko rendah, itu juga menimbulkan penyakit yang disebut kondiloma acuminata atau kutil kelamin istilahnya. Ini dari tipe yang 6, 11, 40, 43. Barangkali pernah ada melihat yang ditumbuhi semacam kutil gitu ya, sekitar vaginanya, sekitar baik pada perempuan maupun pada laki-laki, itu penyebabnya adalah yang disebut dengan sama juga jenisnya human papillomaviruses, tapi jenis yang non-oncogenik, yang tidak menimbulkan kanker, tapi juga dia bisa menimbulkan kondilom, kutil kelamin tadi. Itu jenis-jenis virus yang menyebabkannya. Nah, kemudian disebutkan ternyata bahwa HPV adalah penyebab pasti dari kanker serviks. Dan kanker serviks tidak akan terjadi dan tidak akan berkembang kalau HPV DNA-nya yang bersifat persisten tidak ada. Dulu kita tidak pernah tahu kenapa terjadi pada orang tertentu ada kanker mulut rahim, pada orang lain tidak. Dulu kita lihat misalnya dari akibat dari kebiasaan, orang yang menikah terlalu muda usianya, orang yang banyak berganti pasangan, kemudian orang yang pasangannya juga banyak gitu dari ini, kemudian juga perokok misalnya. Ternyata semuanya itu bermuara pada satu penemuan yang disebutkan di sini adalah HPV-nya itu ketahuan bahwa sebab dari kanker mulut rahim ternyata adalah human papillomaviruses. Jadi disebutkan ya HPV ini bisa menimbulkan penyakit kutil kelamin, yaitu yang benjolan ketika yang rasanya gatal sekali, kadang-kadang pedih ya, yang suka dibakar dan lain-lain. Kemudian juga dia dapat menyebabkan kanker serviks. Ya. Bukan hanya di serviks saja sebetulnya, ternyata kanker ini bisa ada pada vagina, pada anus ya, kalau pada laki-laki pada penis itu ada ditemukan di nasofaring, di tenggorokan. Ya. Ini virus yang sama. Itu kita bisa lihat gambarnya di sini ya, yang kutil kelamin itu seperti demikian. Ya. Ada bintil-bintil, dan kemudian apabila terjadi di mulut rahim pun sama betul seperti ini. Ya. Yang lanjutnya. Nah, ternyata 70% dari kasus kanker serviks di dunia disebabkan oleh subtipe HPV subtipe 16 dan kemudian HPV subtipe 18 ya. Sekarang dikembangkan vaksin ya. Jadi karena tahu penyebabnya virus itu biasanya hanya bisa dilawan dengan vaksin ya. Dan vaksinnya sudah dibuat di beberapa pabrik ya. Ada beberapa yang membuat vaksin untuk HPV subtipe 16, HPV subtipe 16 itu kalau dua macam disebut sebagai bivalens, kalau yang ada 4 macam quadrivalen, kemudian ada juga sekarang yang sudah berkembang yang sampai 9 valensi ya, jadi jenis 9 tipe virus yang dilindungi. Tapi kita tahu bahwa sebetulnya yang terbanyak ini adalah subtipe 16 dan 18. Cuman di Indonesia katanya juga ada tipe yang lain yang juga tinggi, yaitu tipe 45 dan 52. Jadi ya seperti demikian lah ya, walaupun tetap terbanyak adalah tapi 16 dan 18, tapi ternyata yang lain pun ada. Sehingga vaksin sendiri pun tidak 100% bisa melindungi terhadap terjadinya kanker ini, tapi paling tidak antara 70 bahkan ada yang menyebutkan sampai 90% bisa terlindungi ya.
masih ada tipe-tipe lain yang memang vaksinnya tidak melindungi. Ya, selanjutnya. Nah, dengan demikian sebetulnya dengan tahu penyebabnya, kita memahami bahwa sebetulnya kanker serviks ini dapat dicegah. Ya. Penyebabnya sudah diketahui, ya, itu adanya HPV. Kemudian HPV pun sudah bisa diperiksa sekarang, sudah bisa dilihat ada tidaknya HPV. Ya. Kemudian yang ketiga yang agak menguntungkan itu lagi penyakitnya itu berjalannya lama, puluhan tahun. Sehingga kalau kita tahu di stadium-stadium awal, maka sudah dicek sudah awal, kita bisa melakukan tindakan yang untuk mencegah penyebarannya lebih lanjut. Ya. Jadi sehingga bisa dieliminasi. Ya. Jadi dikatakan pada pasien yang tidak terinfeksi, kemudian bisa diberikan vaksin, di sini dikatakan. Ya. Kemudian kalau yang sudah terkena pun nanti bisa dilihat lagi apakah memang terkena atau tidak, karena kita tahu tadi bahwa tidak semua yang terinfeksi akan manifest, akan menjadi penyakit itu muncul. Ya. Jadi ada infeksi HPV-nya, kemudian ada yang gradasi abnormalitasnya rendah, kemudian juga ada high grade abnormality, ya, jadi yang gradasinya keras atau tinggi. Ya. Nah, kalau tidak dikontrol atau tidak dibiarkan, tidak diobati, bisa saja nanti menjadi cancer. Ya, lanjutnya. Nah, ini kita lihat perjalanan alamiah dari kanker serviks. Pada mulut rahim yang sehat itu kelihatan permukaannya licin, ya, warnanya merah muda. Kemudian ada perubahan yang disebut dengan displasia, ya, displasia ringan, displasia sedang, kemudian ada displasia keras, displasia berat sebetulnya istilahnya. Kemudian baru yang disebut dengan karsinoma in situ. Karsinoma in situ itu adalah artinya kanker yang hanya terbatas ada di situ saja. Ya. Kemudian baru muncul kanker serviks dengan berbagai macam stadiumnya. Jadi perlu waktu yang cukup lama, antara 3 sampai 17 tahun, jadi ada yang puluhan tahun, ya, belasan tahun. Nah, jadi dengan demikian kita punya waktu sebetulnya untuk mengintervensi agar kanker ini tidak kondisi perjalanan ini bisa dicegah, ya, atau bisa dihalangi gitu, sama jangan sampai masuk ke dalam stadium kanker yang apalagi yang sudah lebih lanjut. Baik, selanjutnya. Nah, gejalanya apa? Gejalanya pada tahap dini kanker serviks ini tidak mempunyai gejala. Ya. Jadi sebetulnya dia mendapat saja memang mengidap virus, tapi tidak ada keluhan apa-apa. Ya. Kemudian gejala itu baru muncul kalau sudah stadium lebih lanjut, ya. Seperti yang disebut dengan pendarahan kontak. Ya. Ketika dia melakukan hubungan, timbul darah atau tercampur darah. Kemudian atau ada keputihan yang berbau, kemudian nyeri perut bawah. Jadi itu yang mungkin ditemukan pendarahan, keputihan, ataupun nyeri perutnya apabila sudah lebih agak lanjut. Ya, lanjutnya. Bagaimana pencegahannya? Pencegahan itu sebetulnya ada dikatakan di sini ada pencegahan primer, sekunder, tersier. Ya. Nah, pencegahan primer tentu dengan mencegah virusnya jangan sampai masuk. Bagaimana kita mencegah agar virus tidak nempel ke dalam badan kita? Ya. Jadi itu yaitu dengan melakukan vaksinasi. Vaksin itu kan sebetulnya sama juga dengan virus, tapi dia sudah dilemahkan. Dengan diberikan vaksin, maka badan akan mengeluarkan yang disebut dengan antibodi yang akan melawan virus. Sehingga ketika virus yang beneran, yang ganasnya itu masuk, dia sudah dilawan sama virus ini, sama antibodi ini. Akhirnya virusnya tidak mampu untuk masuk ke badan. Itu yang disebut dengan pencegahan primer. Jadi sebetulnya adalah vaksinasi. Yang kedua tentu saja edukasi. Yang disebut edukasi pendidikannya ya, kita tahu bahwa virus HPV itu masuknya lewat jalur khusus itu. Jalur khusus itu harus sering-sering ditutup, dijaga, ya, jangan
harus apa itulah ya, dijaga ya. Kemudian seandainya vaksin itu sudah masuk ya, terutama kalau orang sudah punya suami, apalagi sebagainya, kan tidak mungkin untuk dijaga seperti pada tahap pertama gitu. Selain dari vaksin tadi, nah ini kita kalau melihat apakah ada perubahan di dalam sel-sel di dalam mulut rahim atau tidak, kita bisa melakukan yang namanya tes untuk melihat perubahannya. Ya. Di situ ada pap smear, ada IVA yang paling sederhana yang sekarang sudah dilakukan oleh di puskesmas. Kemudian yang ketiga tentu saja dengan mengetahui ada tidaknya virus dengan melalui tes PCR yang sekarang populer ya, istilahnya itu sama. Itu untuk mendeteksi ada tidaknya virus di dalam badan, itu yang disebut dengan tes HPV-nya, tes PCR. Ya. Kemudian tersier, kalaupun seandainya ternyata sudah ada penyakitnya, tapi kita bisa melakukan pengobatan dan yang itu pengobatan tergantung dari stadiumnya. Apakah sudah diketemukan stadium berapa begitu? Kalau inside itu atau stadium awal tentu saja akan lain hasilnya kalau kita lakukan pengobatan karena bisa sempurna misalnya dibandingkan dengan kalau stadium sudah terlalu makin lanjut. Ya. Jadi itulah upaya kita untuk pencegahan dengan melakukan deteksi dini. Makin dapat dideteksi secara lebih dini, maka akan makin lebih baik. Yang dikatakan tadi prognosis itu artinya kedepannya itu akan makin baik, penyembuhannya makin sempurna, artinya orang tidak berisiko lagi. Ya. Nah, yang kita cerita tentang vaksin dapat diberikan pada mulai usia wanita 9 tahun. Ya. Jadi bahkan yang belum menikah pun kita paham untuk dilakukan vaksin. Ya. Kemudian efektif diberikan sebelum, ya artinya sebelum berhubungan seksual itu maksudnya belum nikah sudah divaksin, tidak ada salahnya. Ya. Itu pengamanan. Yang ada sekarang ini ada beberapa tadi dikatakan ada yang untuk tipe 16 dan 18 itu yang disebut vaksin bivalens ya, kemudian ada yang quadrivalent ya, yang valensi, tapi sebetulnya di pasaran sudah ada lagi ya. Kita yang 9 valensi kalau saya dengar. Tapi saya tidak tahu apakah itu sudah masuk ke Indonesia. Ya, tapi yang saya tahu yang ada di pasaran ada yang 2 valensi dan 4 valensi. Kemudian metode deteksi dini bagaimana yang paling mudah, yang paling sederhana dan murah itu sebetulnya adalah IVA, infeksi ya, melihat dengan secara visual dengan menggunakan asam asetat. Ya. Jadi ini hanya diberikan dioles gitu mulut rahimnya dengan asam asetat ya, dengan asam cuka. Kadang-kadang dijual tukang bakso gitu, yang sangat kecil. Nah, cuman masalahnya butuh keahlian untuk menginterpretasikan hasilnya. Perubahan yang seperti apa yang bisa dikatakan harus ditindaklanjuti. Biasanya dilakukan di daerah-daerah sumber dayanya terbatas, puskesmas, terutama di periferi ya, di daerah-daerah pinggiran gitu yang dokter patologi anatomi tidak ada atau apa, jadi paling tidak pada saat pasang IUD, kontrol IUD itu bisa dilakukan oleh bidan-bidan beberapa dari mereka yang memang sudah pernah dilatih untuk itu. Ya. IVA, jadi yang paling sederhana dan murah ya, dengan cepat. Kemudian yang kedua dengan pap smear, itu melihat perubahan sel dari normal ke cancer dan cancer. Ya. Perubahan sel ke arah cancer terjadi karena infeksi HPV. Cuman ini yang baca memang perlu yang belajar khusus spesialis patologi anatomi. Dia yang bisa menilai perubahan kanker sel normal menjadi sel displasia misalnya atau sel yang memang sudah menjadi sel kanker. Jadi perlu dibaca oleh dokter khusus ya. Jadi masalahnya dokter spesialis patologi anatomi mungkin sampai tingkat kabupaten masih ada ya, tapi kalau lebih ke pinggir lagi ada sedikit susah. Ya. Nah, ini pap smear ini ada 2 macam juga cara konvensional. Ya.
yaitu dengan smear itu artinya usap, mengusapnya. Papsnya itu asal dari Papa Nicolo, itu dia yang mengasih warna dan menjelaskan tentang penggunaannya. Ya. Itu dengan usapan, tapi kemudian ada juga yang disebut dengan sinfrat, ya. Jadi dari perbaikan dari pape yang konvensional, ya, dengan preparat yang lebih sensitifnya lebih tinggi dan kemudian mengurangi negatif palsu. Ya, selanjutnya. Nah, jadi itu ada tadi liquid base pap smear, ya. Tadi jadi ada yang diusap saja, dioleskan biasanya di dalam gelas, ya, dengan kaca kecil, gitu, kemudian dibaca. Tapi ada yang cairan tentu akan lebih sensitif, ya. Nah, tapi sekarang ini dengan adanya diketahui itu ada yang disebut dengan tes HPV genotyping, ya. Ini lebih sensitif karena virus masuk kita sudah tahu. Jadi yang ada virusnya berarti dia berisiko walaupun mungkin tidak menjadi. Ya. Ini jauh lebih sensitif dari pap smear, dikerjakan dengan metode PCR, ya, polymerase chain reaction, ya, sama seperti itu. Melihat virus-virus yang lain yang dikenal dengan nama swab test sekarang, ya. Untuk COVID itu sama PCR. Kemudian dapat dilakukan 3 tahun sekali jika hasilnya negatif. Jadi kalau hari ini negatif, ya 3 tahun lagi lah boleh PCR lagi, barangkali ada enggak. Syukur-syukur sampai usia lanjut tidak dapatkan adanya tes HPV yang negatif, berarti aman, ya. Tapi ini harus dilakukan juga secara rutin, ya, karena selama masih beraktivitas masih berpotensi untuk terjadi kanker kolorektal. Ya, selanjutnya. Apa bedanya tadi HPV dengan pap smear? Ya, dari pap smear itu melihat perubahan sel, ya, ada konvensional, kemudian informasi cairan tadi. Kalau HPV melihat adanya infeksi atau ada tidaknya virus yang ada di dalam badan yang berpotensi dan menyebabkan kanker. Ya, selanjutnya. Nah, ini beberapa penelitian menunjukkan bahwa screening kanker serviks dengan tes HPV menunjukkan hasil yang lebih efektif dan memperpanjang periode berikutnya. Kenapa? Karena memang basicnya adalah seluler, ya. Kalau pap smear kan kalau yang tertangkap di situ terlihat bisa dibaca oleh dokter patolog, bisa. Tapi kalau HPV kan lebih berbasis pada ada tidaknya virusnya tadi. Ya. Kita melihat di sini kalau hanya pap smear saja sensitivitasnya hanya 56% misalnya, tapi kalau digabung, ya, menjadi 100%. Ya. HPV saja 97%, ya. Kalau pap smear dulu diikuti dengan HPV triase juga 53%. Tapi kalau dua-duanya disekaligus,kan itu sensitivitasnya jauh meningkat, ya. Kemudian spesifisitas itu artinya betul-betul hanya untuk virus itu. Ya. Karena bisa saja yang lain juga yang terjadi. Ya, lanjut. Nah, ya, keunggulan pap smear berbasis cairan tadi dikatakan, jadi yang dipergunakannya itu mirip sapu, ya, disebut dengan surface brush, ya. Kalau pap smear biasanya kita menggunakan lidi watan atau kadang-kadang sitobras, ya, istilahnya. Kalau ini yang mirip sapu, ya. Kemudian apa bedanya? Karena dia menyediakan preparat lebih baik dibandingkan dengan pap smear biasa. Selnya tidak ada yang terbuang, nah, kemudian bisa dilakukan bersamaan dengan tes HPV dalam satu sediaan. Jadi satu ambilan bisa dicek 2 macam-macam, ya. Apabila dilakukan bersama-sama tentu akan jauh lebih sensitif, tadi sudah disebutkan. Ya, lanjut lagi. Nah, ya, keunggulan HPV DNA genotyping itu menggunakan metode PCR lebih akurat, mampu mendeteksi 25 jenis subtipe, ya, kemudian hemat waktu, ya. Kalau misalnya pap smear dianjurkan tiap tahun, ya, kadang-kadang 2-3 tahun sekali, ya. Nah, tapi kalau dengan HPV DNA genotyping ini bisa 3-5 tahun sekali apabila hasil negatif, ya. Makanya itu mengirit biaya dilakukan bersamaan dengan pap smear. Ya, selanjutnya. Apakah vaksin saja cukup?
saja tidak mengapa, karena tadi dikatakan vaksin hanya meng-cover, hanya untuk 2 tipe itu hanya 70% di Indonesia. Kemudian adalah juga tipe-tipe lain yang belum terlalu terkenal, barangkali tapi juga bisa menimbulkan kanker mulut rahimnya. Kita tahu Nistia berusaha menurut American Society Cancer Society kan. Jadi di Amerika usia 25 sampai 65 tahun dianjurkan untuk HPV dan sitologi bagi vaksin LBC berkala sebagai tindakan kanker servikal untuk screening kanker serviks. Jadi mereka mengharuskan seperti demikian, tujuannya tidak lain adalah agar terhindar dari ini. Ya. Nah, bagi yang kontak seksual sudah pernah, sebetulnya mulai saat itulah harusnya dilakukan screening dini secara rutin. Ya, lanjut lagi. Kalau mau dites, ya, sitologi tadi bagaimana, kapan waktunya? Yang pertama tidak dalam keadaan haid, karena kalau sedang haid tentu saja berarti tercampur dengan darah haid, ya, dan itu juga mengganggu pembacaannya. Kemudian 2 kali 24 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual, tidak menggunakan dosing, ya, atau tidak dalam sedang pengobatan. Ada obat yang dimasukkan kemudian dipapsir tidak, ya. Tapi biasanya dalam keadaan tidak haid, tidak diobati dan tidak sedang diobati, jadi dibersihkan. Lanjut. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan, ya, tapi nanti pertanyaan-pertanyaan baru barangkali gimana tolong moderator di pertanyaan-pertanyaan mana saja yang kiranya perlu kita. Iya, baik. Terima kasih atas pemaparannya. Ini sebelum kita masuk ke sesi Q&A, ada Mas Riko yang akan mempresentasikan tentang tes HPV genotyping yang ada di Rumah Sakit Permata Cirebon. Mas Riko udah siap belum? Halo, selamat siang. Iya, silakan Mas Riko. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Eka untuk waktunya. Perkenalkan, saya Riko dari Kalbe Pharma Onkologi Cirebon. Sedikit saya akan mempresentasikan salah satu produk kami yang juga ada di Rumah Sakit Permata Cirebon, yaitu HPV LBC genotyping. Saya kan minta tolong dibantu share screen-nya, Mbak. Dari Mas Riko bukan yang share screen. Iya. Iya. Ya, berikut sediaan kita HPV DNA genotyping dengan based histologi, di mana berikut sediaannya, di mana dalam satu packagingnya itu terdapat form, kemudian brush, dan ada tin prep-nya. Nah, ini untuk panduan pengambilan sampelnya. Jika Bapak Ibu menggunakan preparat ini, persiapan yang harus dilakukan adalah pertama, tidak mengalami haid. Kedua, 48 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual, tidak melakukan pembersihan vagina menggunakan vaginal doser. Yang keempat, tidak sedang dalam proses pengobatan di area vagina. Nah, apa-apa sih keunggulan dari HPV DNA genotyping yang kita punya, di mana juga selain sensitivitasnya juga tinggi dan juga sudah menggunakan teknologi PCR yang terbaru, yang lebih sensitif daripada konvensional. HPV DNA kita ini bisa untuk mendeteksi 15 subtype HPV risiko tinggi, di mana dari 15 ini ada 4 yang paling berpotensi untuk menyebabkan kanker serviks, yaitu di subtipe 16, 18, 45, dan 52. Nah,
seperti yang dijelaskan oleh Dr. Dodi tadi, bahwa 70% dari faktor pencetus dari kanker serviks adalah dari HPV tipe 16 dan 18. Selain itu juga HPV DNA genotyping ini juga bisa mendeteksi 6 subtipe HPV risiko rendah, yaitu subtipe 6, 11, 42, 43, 44, dan 81. Nah, ini keunggulannya untuk HPV DNA genotyping with LBC. Pertama, selain hemat waktu, di mana jika hasilnya negatif, dapat dilakukan tes 3-5 tahun ke depan, sehingga dibandingkan dengan pap smear konvensional, itu akan menghemat waktu, juga biaya, dan juga lebih nyaman karena tidak harus dilakukan setiap tahun. Hemat biaya karena juga tes ini sudah termasuk termasuk smearnya, yaitu pengecekan perubahan sel, dan harga yang kita berikan ini tidak perlu tambahan biaya untuk mengetahui tipe HPV high risk dengan lengkap, karena di situ sudah ditetapkan high risk dan low risk-nya dengan sangat banyak. Nah, untuk promo bulan ini kita dengan kerjasama dengan RS Permata, harga yang harusnya di 1.200.000 harga normalnya untuk sampai dengan 31 Oktober itu harganya dari 1.200.000 menjadi 1.020.000. Dengan not adalah tidak termasuk jasa tindakan, admin, konsul dokter, dan lain-lain. Nah, ini promo ini tidak berlaku untuk jaminan asuransi dan perusahaan dan berlaku sampai 31 Oktober 2020. Untuk menghubungi bisa menghubungi RS Permata ataupun menghubungi saya jika dirasa ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap, bisa menghubungi saya di 0853 5710 2029 dengan Riko. Saya ulangi lagi, 0853 5710 2029. Silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk memanfaatkan periode promosi ini, di mana sampai berlaku dengan tanggal 31 Oktober 2020 untuk mendapatkan promo spesial dari tes screening awal HPV LBC sampai dengan tanggal 31 Oktober. Terima kasih. Berikut saja yang bisa Riko sampaikan untuk terkait produk ini. Kembali ke moderator, Mbak Eka. Ya, terima kasih Mas Riko atas pemaparannya. Wah, ini ada diskon ya, jadi 1.020.000 ya Mas Riko ya? Betul. Sampai tanggal 31 Oktober. Ya, terbatas banget nih waktunya nih. Ya, silakan, mungkin nanti Mas Riko bisa ketik nomor handphonenya di chat aja kali ya, biar pesertanya bisa baca. Oke. Kita next ke sesi Q&A, tapi sebelumnya mohon maaf karena ini saya baca banyak yang pertanyaan yang mengarah ke konsultasi pribadi. Mohon maaf untuk yang mengarah ke sana tidak saya bacakan. Mohon pengertiannya ya semua peserta webinar. Jadi saya bacakan yang terkait dengan tema webinar pada siang hari ini. Oke, pertanyaan pertama nih Dok, dari Nadia di Surabaya. Apakah pasien kanker serviks dapat dideteksi tanpa bantuan PCR? Bisakah dideteksi sebelum masuk stadium 1? Lalu tahapan pemeriksaan PCR itu seperti apa? Dan berapa lama pemeriksaan PCR dilakukan secara rutin bagi yang sudah berhubungan seksual? Gitu Dok. Silahkan Dok dijawab. Pertanyaannya bagaimana tanpa menggunakan PCR? Ya tadi ya, sebetulnya. PCR. Nah, sebelum ada PCR kan kita tahu pap smear ya yang reguler yang kita lakukan. IVA ya yang mungkin yang paling sederhana yang dilakukan di puskesmas itu bisa. Kemudian kalau ada ini dikonfirmasi lagi dengan menggunakan pap smear. Kemudian pap smear pun sekarang diperbaiki lagi dengan ada yang berbasis cairan tadi karena kemungkinan terjadinya positif palsu atau negatif palsu itu bisa lebih terhindarkan. Jadi kalau PCR itu karena memang sifatnya pengenalan virus secara seluler tadi ya dikatakan, jadi akan lebih membantu lagi. Nah, kemudian kapan kita lakukan? Kita tahu dulu kalau pap smear itu dianjurkan dilakukan setahun sekali ya karena bisa perubahan selnya baru ketahuan lebih lama. Tapi dengan PCR dengan
digabungkan dengan liquid base smear itu tadi bisa 3 sampai 5 tahun sekali baru diulang. Jadi itu mungkin yang dimaksud tadi ada ngirit gitu ya dibandingkan dengan menggunakan semata-mata metode yang lain. Bisa menjawab mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan bisa menjawab semua tadi pertanyaan tadi. Jadi kalau harga yang tadi di Rumah Sakit Permata Cirebon 1.020.000 itu 3 tahun minimal ya dok ya. Jadi setiap tahun kita Tidak cuma tahu soal harga mah itu mah yang kalau saya sih maunya sih malah ya, bisa semua orang dilakukan gitu, tapi ya. bukan ranahnya kita barangkali. Kalau kita maunya itu ya. Iya. Oke, next pertanyaan selanjutnya ya dok dari Vincentia Meli di DKI Jakarta. Selamat siang dok, saya mau bertanya mengenai vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks. Apakah dengan 1 kali saja sudah cukup atau bagaimana ya dok? Terima kasih. Ya, selama ini yang kita ketahui bahwa memang suntikan itu kan dilakukan dalam waktu 6 bulan itu ada yang 1 bulan pertama, bulan kedua, kemudian bulan ke-6. Ya. Jadi 3 kali disuntikannya. Itu mungkin penelitian dari mereka yang membuat vaksin. Ya. Ada yang bulan ke-0, bulan kedua, bulan ke-6, ada yang bulan ke-0, bulan ke-1, bulan ke-6. Ya. Yang saya tahu yang ada di kita sementara ini baru 2 jenis vaksinnya, ya. Dengan pabrik yang berbeda-beda. Itu barangkali ya pertanyaannya. Kapan berapa lama? Sampai saat ini belum ada yang menganjurkan untuk mengulangi vaksinasi ulang setelah sekian tahun begitu. Karena memang menurut mereka ya yang literatur yang kita baca sih memang belum pernah ada ditemukan orang yang kemudian terkena kanker serviks setelah melakukan vaksinasi. Vaksinasi sendiri kan belum lama-lama sekali, gitu. Ya, baru beberapa 10 atau beberapa tahun yang lalu kita mulai ada, ya. tidak lama sekali. Jadi sampai saat ini secara klinis kita memang tidak menemukan ada orang yang terkena kanker serviks setelah melakukan vaksinasi. Tapi ini mungkin perlu ditelaah lebih lanjut. Ya. Jadi sampai saat ini yang kita lakukan hanya 1 kali vaksinasi, 1 seri ya, artinya 3 kali suntikan, tapi cuma 1 seri. Yang kita tahu seperti itu. Oke, baik dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Farkunda di Malang. Saya mau bertanya, saya pernah dikuret karena mengalami penebalan dinding rahim. Apakah hiperplasia bisa memicu atau berpotensi mengalami kanker serviks? Karena setelah kuret pertama, dokter menyarankan kuret kedua karena khawatir ada kanker di rahim. Ya, kalau hiperplasia itu di bagian dalam rahim, ya. Jadi bukan di serviks, itu lebih dalam ya, artinya di korpusnya ya, di badannya biasanya dari situ. Itu bukan beda jenisnya dengan yang dimaksud dengan kanker serviks di sini. Kalau hiperplasia lebih banyak tadinya mungkin pengaruh hormon, walaupun ada jenis yang hiperplasia yang bisa berubah menjadi kanker, itu disebutnya kanker endometrium atau kanker korpus itu. Tapi itu pun tergantung hiperplasia yang mana, biasanya diperiksa patologi kan ya. Ada yang simple, ada yang atipik ya, atau yang adenomatus kalau zaman dulu istilahnya. Saya kira itu beda ya. Jadi tidak berarti kalau hiperplasia nanti jadi kanker serviks itu sangat lain. Lain, yang satu mulut, yang satu leher rahim, yang satu badan rahim. Beda. Iya, lain tempat ya dok ya. Lain tempat. Ya. Iya. Oke, semoga menjawab ya Mbak Farkunda. Kemudian lanjut nih dok pertanyaannya dari Ayu di Batam. Dok, apakah penggunaan obat pembersih yang dimasukkan ke area misfi dapat menyebabkan kanker? Lalu, apakah ada makanan herbal alami untuk mencegah kanker ini selain menjaga kebersihan organ intim? Terima kasih.
Ya, karena kita tahu tadi kan penyebabnya sebetulnya virus, ya. Tidak ada kaitan dengan penggunaan obat-obatan yang lain-lain. Jadi karena jelas virus, maka yang harus dideteksinya ada atau tidak virus. Ya. Apakah virusnya menimbulkan perubahan pada populasi? Jadi sebetulnya mungkin tidak berkaitan, ya, kalau dengan penggunaan apa yang lain. Mungkin ada sakitnya tapi bukan kanker cervix, ya. Karena kanker cervix sudah jelas bahwa disebutkan oleh yang menemukan penyebabnya adalah itu berasal dari virus, ya. Jadi lebih ke arah sebetulnya lebih mirip penyakit infeksi, awal mula infeksi virus pada mulut rahim. Jadi kalau yang lain, hal-hal yang lain, guci dan lain-lain tidak ini. Obat herbal yang bisa Makanan herbal, Dok. Saya tidak tahu, ya, tapi saya kira juga tidak ada hubungannya juga mungkin. Ya. Karena herbal berkaitan dengan daya tahan mungkin, karena infeksi virus tapi tidak manifest, ya, karena daya tahan tubuh kita kuat. Ya. Sama lah seperti sekarang kita harus jaga-jaga kesehatan, ada vitamin, ada apa. Virus tidak berarti bahwa virusnya tidak ada, tapi virusnya tidak manifest, ya, tidak muncul menimbulkan penyakit. Itu sebetulnya yang salah satu kegunaan daripada memperkuat daya tahan tubuh. Obat apapun atau makanan apapun. Tidak berarti bahwa virusnya tercegah dari dalam, tapi kalau tidak mencegah dengan sampai menimbulkan daya tahan yang lemah. Oke, semoga menjawab. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Fitria Dwi. Selamat siang, saya Fitria, izin bertanya, pada usia berapa yang tepat untuk ikut tes deteksi kanker? Mungkin tadi udah dokter sampaikan di presentasi, boleh mungkin diulang lagi, Dok. Ada yang belum paham mungkin. Sebetulnya deteksi virus itu ada tidaknya masuk ke dalam badan. Ya. Kapan deteksi virus itu dimulai? Ya ketika seorang wanita barangkali sudah mulai pasangan. Ya. Karena pada umumnya kan tadi dikatakan masuknya melalui kalau yang sudah punya pasangan, ya, sudah menikah atau apa gitu, sudah berhubungan seksual dasarnya itu memang semua mereka yang sudah pernah berhubungan seksual potensial tertular oleh virus HPV ini. Jadi sejak itulah sebetulnya kita harus sebaiknya untuk memeriksakan diri. Ya. Kita tahu kan kalau dulu biarawati dan lain-lain yang tidak selibatnya, yang tidak pernah menikah dan lain-lain itu jarang sekali terjadi kanker cervix karena mereka memang dari awal tidak pernah berhubungan gitu. Jadi pada mereka jarang ditemukan, hampir tidak pernah ada mungkin yang kalau dikatakan selama ini yang selibat, ya, tidak untuk mempunyai penyakit kanker cervix. Jadi kita dapat identifikasi bahwa sebetulnya penyakit cervix itu kanker itu juga sebenarnya semacam penyakit mirip penyakit infeksi. Gitu. Infeksi virus pada rahim wanita yang biasanya sudah pernah berhubungan seksual. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Lanjut lagi ya, Dok. Ini ada pertanyaan dari Erni. Selamat siang, Dokter Dodi. Apakah seseorang yang belum menikah dapat terjangkit CA cervix? Nah, ini menarik nih pertanyaannya, Dok. Sebetulnya secara teori kalau belum menikah dan tidak pernah berhubungan biasanya tidak. Ya. Kalau belum menikah, ya, nikah dalam arti kata nikah, gitu ya. Kalau sudah pernah berhubungan walaupun belum menikah ya potensi. Ya. Jadi yang penting ada nggak agent yang mengantarkan virus itu masuk ke dalam. Kalau tidak ada ya tidak. Ya, seharusnya seperti itu. Ya, jadi parameternya bukan menikah ya, Dok ya, tapi yang sudah berhubungan seksual. Iya. Oke, lanjut, Dok, pertanyaan. Sebentar, Eka cari dulu. Ini dari Nia Lestari di Cirebon. Ingin bertanya, apakah pembalut yang dipakai pada saat haid yang sering dibeli di warung-warung itu dapat memicu timbulnya penyakit kanker? Kalau kanker cervix tidak lah. Ya. Hanya pembalut kan hanya di luar. Paling kalau yang tidak cocok paling alergi, ya, gatal dan lain-lain. Iya. Tidak pembalut.
Dok. Cari lagi nih pertanyaannya banyak sekali, cuman disortir yang pertanyaannya mirip-mirip gitu. Nih, ini tadi pertanyaan vaksin. Nah, apakah kanker serviks bisa disembuhkan, Dok? Bisa, tadi dikatakan kalau diketahui lebih awal, ya, makin cepat diketahui, makin awal, makin baik prognosisnya. Iya, betul, Dok. Nah, Dok, ada pertanyaan nih, Dok. Apakah sering melahirkan menjadi pemicu kanker serviks? Iya. Itu tadi tujuannya deteksi dini adalah untuk mengetahui sedini mungkin penyakit ini ada di dalam, dan kalau diketahui lebih dini tentu saja hasilnya akan jauh lebih baik. Bisa. Bisa ya, Dok. Ini, oke, Dok, lanjut pertanyaan. Ini apakah sering melahirkan bisa menjadi faktor risiko dari kanker serviks, Dok? Ya, dulu memang itu waktu kita lama belajar memang disebutkan paritas, ya. Paritas itu makin banyak melahirkan, makin potensi untuk terjadinya kanker serviks. Betul, itu dulu karena dengan anggapan bahwa sebenarnya makin sering melahirkan kan makin sering mulut rahimnya itu robek, ya, melahirkan 1, 2, 3 kali terus, dan kondisi yang demikian itu tentu akan lebih memudahkan terjadinya infeksi kalau seandainya ada virus HPV-nya. Jadi sebetulnya lebih ke arah seperti sering melahirkan, ganti-ganti pasangan, atau kemudian juga tadi dikatakan nikah terlalu muda juga. Karena mulut rahimnya belum matang, belum siap, jadi lebih sensitif terhadap virus. Ya. Kalau nikah terlalu muda nanti virusnya lebih mudah untuk menembus atau untuk berkembang di dalam mulut rahim. Ya. Makanya memang dianjurkan sebaiknya nikahlah pada usia yang memang benar-benar sudah cukup dewasa. Karena arti kata organ reproduksinya itu memang sudah siap. Jadi itu salah satu faktor. Tadi melahirkan banyak atau waktu ini ya berarti sering kali robek lagi, dan tentu saja yang sering demikian akan lebih rentan terhadap potensi infeksi dari virus HPV. Oke, Dok. Ini, Dok, ada pertanyaan yang menurut saya bagus sih, Dok. Dari Kore Hajrul di Kepulauan Seribu. Dok, jika seandainya sudah terkena gejala kanker serviks, terkadang emosional kita membuat kondisi semakin memburuk, pasti mengalami stres. Nah, bagaimana mensiasati agar emosional tetap stabil, agar tidak stres, sehingga tidak memperburuk kondisi penderita? Gitu, Dok. Ya, memperburuk kondisi penderita sebetulnya harus rada mau terbuka, mungkin konseling nanti dengan dokter spesiologi ginekologi, onkologi atau apa, bagaimana tindakan yang akan dilakukan, ya. Karena seringkali pertama karena memang orang kalau begitu divonis kanker itu seakan-akan sudah tertutup, ya, harapan dunia gitu, segala macam, jadi stres dan lain-lain. Tapi sebetulnya kita lebih bagusnya kalau kita bersikap nalar aja, apa yang bisa dilakukan, apa yang masih bisa dilakukan sehingga kita mendapatkan manfaat yang maksimal. Silakan konsultasi dengan dokter-dokter kandungan yang ada terdekat di tempat, ya, atau dokter khususnya spesialis ginekologi, onkologi, karena banyak tindakan-tindakan yang sebetulnya sih bisa dilakukan dengan jauh lebih sederhana sebelum progres dari kansernya malah berlanjut. Karena seringkali kita kalau tahu ada sesuatu dalam badan kita lebih baik disembunyikan, ditutup-tutupi, tidak dikeluarkan, kemudian ketika situasinya sudah tidak tertahankan baru datang, ya, pada saat itu sudah terlambat atau dokternya yang sudah mulai takut, ya. Pada awalnya biasanya pasien ada gejala ringan mau disuruh tindakan ini takut, ya. Tapi disembunyikan sehingga suatu saat sudah terlambat, mungkin dokternya yang takut, ya. Jadi tenang aja hadapi, ya, dengan sebaik-baiknya, minta penjelasan apa yang masih bisa dilakukan, apa yang harus dilakukan. Ya, kita kan harus ikhlas, ya, harus pasrah, tapi juga ikhtiar. Ya. Ikhtiar itu makin cepat
dilakukan itu akan makin lebih baik hasilnya. Ya, saya kira Oke, itu. baik dok. Kalau stres, cepat tanyakan ini bagaimana keadaannya sebetulnya dengan mohon minta penjelasan yang lebih jelas. Iya, jangan stres ya dok ya. Ya. Tuh, mungkin dukungan dari keluarga ya biar jangan terlalu mikirin gitu, tapi harus tetap aware juga. Iya, dok, rasanya itu pertanyaan terakhir dari peserta. Sebenarnya masih banyak, cuma karena waktunya udah mepet-mepet nih dok, jadi saya tutup aja sesi Q&A. Mungkin yang ada di daerah Cirebon bisa langsung konsultasi ke Dr. Dodi di Rumah Sakit Permata Cirebon. Tadi jadwalnya hari Senin, Rabu, dan Jumat ya dok, jam 2 sampai setengah 4. Gitu. Nah, terus ini tadi terkait masalah promo, mungkin tadi Mas Riko bisa infokan lagi promonya sekali lagi buat peserta webinar hari ini. Ya, terima kasih Mbak Eka. Ya. Untuk promonya berlaku sampai 31 Oktober 2020. Pemeriksaannya bisa dilakukan di RS Permata dengan harga dari 1.200.000 menjadi 1.020.000. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin memeriksakan pasangannya, untuk istrinya, bisa dilakukan di RS Permata. Waduh, Mas Riko nih sepertinya sinyalnya terganggu nih kayaknya. Oke, saya ulang aja ya. Jadi ada promo pemeriksaan 1.020.000 untuk pemeriksaan HPV LBC di Rumah Sakit Permata Cirebon. Ataupun bisa. Halo Mas Riko. Ya, jadi untuk informasi yang lebih lanjut tadi Mas Riko udah tulis nomor handphonenya di kolom chat. Jadi kalau ada yang berminat untuk tes screening bisa langsung hubungi Mas Riko di nomor yang tadi ada di chat ya. Ya, betul. Maaf tadi terputus. Iya, oke, nggak apa-apa Mas Riko. Oke, saya rasa dari saya cukup. Kita kembalikan ke Mbak Tari sebagai host. Oke, terima kasih Mbak Eka. Selanjutnya nih, kita akan foto bersama dulu. Jadi kepada Bapak Ibu, boleh dong diaktifkan dulu kameranya. Akan saya cek satu persatu. Boleh, yang belum mengaktifkan kameranya, boleh diaktifkan dulu kameranya. Karena walaupun kita tidak dapat bertemu langsung, tapi kita bisa tetap foto secara virtual gitu. Oke, mungkin ini yang di halaman kedua belum mengaktifkan videonya, boleh diaktifkan dulu videonya. Kita akan langsung foto aja. Mbak Tiara boleh dibantu, Mbak? Oke, saya ambil di halaman pertama dulu ya. Posenya gimana nih Mbak Tari? Mungkin dari Permata ada logo-logonya, tangannya seperti apa? Ada? Oke, mungkin kayak gini aja deh Mbak Tiara. C. Huruf C ya? Ya. Oke, saya bantu halaman pertama karena ini ada 3 halaman, jadi saya juga kurang tahu nih yang tertampil di layar Bapak Ibu yang mana. Ini tampilan dari saya, ada 3 layar, jadi ditahan dulu pose dan senyumnya. Saya ambil dulu ya. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Sebentar, ditahan dulu. Oke, halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak Tari. Oke, terima kasih kepada Mbak Tiara.
Sebentar. Oke. Tadi saya infokan saya akan umumkan 3 orang penanya terbaik, tapi untuk 3 orang penanya terbaiknya nanti akan kami umumkan di Instagram IC3, yaitu di @iccc, C-nya 3 kali, .id. Jadi kalau yang tadi merasa, aduh saya tadi ada ngasih pertanyaan nih dibacain sama Mbak Eka. Nah, boleh pantengin aja Instagramnya IC3 karena nanti akan kami umumkan di sana. Begitu. Akhir kata, acara kita juga sudah mau selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Dodi selaku narasumber pada hari ini, kemudian kepada Dr. Asad selaku Direktur Utama dari Rumah Sakit Permata Cirebon, kemudian kepada tim marketing Rumah Sakit Permata Cirebon, dan kepada Mbak Eka juga tadi sebagai moderator pada hari ini, kepada Mas Riko, kepada Kalbe Farmawan Onko dan HPV DNA Genotyping, serta kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi di acara hari ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang kanker atau mungkin info acara selanjutnya yang diadakan oleh IC3, Bapak Ibu bisa follow Instagram IC3 di @iccc.id dan nanti 3 orang penanya terbaiknya akan kami umumkan di sana. Jadi bisa dipantengin terus Instagramnya. Kalau begitu, saya Tari mohon undur diri, tetap jaga kesehatan untuk kita semua, dan terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih Mbak Eka, terima kasih. Terima kasih Rumah Dr. Sakit Permata Dodi. Cirebon, terima kasih Dr. Dodi. Terima kasih semuanya. Salam sehat.